Halo Sobat Kincir, balik lagi bareng gua Rendra di konten Breakdown. Dan kali ini gue bakal nge-review salah satu film yang agak beda. Bukan film bioskop, karena gue bakal ngebahas film yang tayangnya di Netflix berjudul Unlock. 내가 뭘 잘못했는데 왜 이렇게 소중한 걸 아무데나 떨어뜨리고 다녀? 이렇게까지 하는 이유가 뭐야? 네 폰 내가 주웠으니까. Sebenarnya film Unlock ini punya judul yang beda di Korea yang kalau diterjemahin dalam bahasa Inggris jadi I Just Drop My Phone, dan itu ngegambarin banget konflik awal yang bakal ada di film ini. Film ini disutradarai sama Kim Tae-jun, dan kemarin di Netflix itu film Unlock jadi top number 1 movie di Indonesia. Makanya gue penasaran pengen nonton, dan setelah gue nonton ya filmnya itu cukup menghibur, bisa bikin tegang dan kayaknya asik kalau diobrolin. Jadi buat yang belum nonton, ini bakal spoiler buat film Unlock. Ini dia review filmnya. Dari segi cerita sebenarnya film ini cukup sederhana. Kita ngikutin perjalanan si Linami, seorang perempuan muda yang digambarin naif banget. Tapi di adegan awal kita dibawa fokus ke aktivitas gadgetnya si Linami ini. Ternyata itu bakal jadi konflik utama di film ini. Jadi si Linami ini sebagai anak muda pada umumnya seneng banget berpesta, main bareng teman-temannya. Sampai di satu titik beres dia seneng-seneng bareng teman, dia pulang naik bis. Terus karena dia kecapean, HP-nya jatuh dan ketinggalan di dalam bis. Nah, HP-nya yang ketinggalan ini diambil sama seorang anak muda yang dari look sebenarnya kayak anak yang baik-baik aja. Sehari setelahnya pas bangun tidur, si Linami yang masih sober dibangunin sama temannya, dan dia baru ngeh kalau HP-nya itu hilang. Dan setelah dia nelpon HP-nya ini, orang yang nemuin HP-nya ngajak ketemuan buat ngasihin HP-nya. Tapi setelah mau ketemuan di tempat yang udah ditentukan, ternyata si orang yang nemu HP ini membatalkan karena bilang HP-nya itu ternyata rusak. By the way, si laki-laki yang nemuin HP-nya si Linami ini menggunakan suara perempuan. Akhirnya HP-nya Linami dibawa ke konter HP untuk dibenerin, dan Linami pun akhirnya mendapatkan HP-nya kembali. Tanpa dia tahu, ternyata HP dia udah disadap sama si laki-laki itu. Dari situ Linami mulai mendapatkan masalah, kayak HP-nya yang mulai dibajak, orang-orang mulai menjauhi dia. Semua karena HP-nya lagi dipantau sama si laki-laki misterius ini. Dan kedepannya cerita dibawa jadi kayak serial You. Nyeritain gimana si laki-laki misterius ini menguntit Linami dan mengulik informasi rahasia punya si Linaminya. Kalau ngomongin hal yang gue suka dari film ini, pertama film ini tuh kan sebenarnya dari premis cerita mirip banget sama serial You. Nyeritain sosok laki-laki yang terobsesi sama satu perempuan, dan si laki-laki ini atau yang kita sebut aja si Oh Jun Yong, si Jun, melakukan segala cara untuk menjauhkan Linami dengan orang-orang terdekatnya. Trik-trik yang dilakukan sama si Jun ini sebenarnya sederhana banget, dan kita sebagai penonton kayak dapat pelajaran gimana rawannya informasi rahasia kita itu bisa disalahgunakan. Kayaknya si Kim Tae-jun sebagai penulis dan sutradara pengen ngasih pelajaran buat kita semua supaya bisa lebih hati-hati ngejaga informasi pribadi kita, termasuk barang yang sangat penting yaitu smartphone. Nah, selain konflik soal Linami sama si Jun ini, kita juga dibawa ke tempat lain dimana cerita dibawa ke detektif yang sedang menyelidiki kematian misterius. Nah, gue suka banget sama cerita detektif di sini karena ceritanya itu dibawa ke level personal. Detektifnya bernama Kim Hee-won, dan acting dia di sini bagus banget. Punya masalah pribadi sama keluarganya di mana dia baru aja kehilangan anaknya. Kehilangan anaknya ini bukan kematian, tapi lebih ke anaknya kabur karena nggak suka hidup bareng keluarga. Dan ini bagusnya film Korea, gimana kita bisa dibawa ke level personal yang bikin kita berempati banget sama karakternya. Terus dengan ada dua cerita yang berjalan beriringan ini, di satu titik cerita akhirnya bertubrukan. Ketemulah konflik si detektif sama konflik si Nami. Dan setelah dua konflik ini bertubrukan, konflik yang awalnya cukup sederhana dibuat jadi lebih rumit karena ternyata orang yang ngakunya sebagai Jun itu adalah identitas palsu dia. Ini plot twist cukup bikin gue kaget karena identitas Jun itu sebenarnya adalah nama anak dari si detektif Kim. Dan pas si detektif Kim ketemu sama Jun ini, ternyata Jun ini bukan anaknya. Dan dari situ gue suka banget latar belakang si laki-laki misterius ini dikembangin lagi. Ternyata dia punya goals untuk memframing sosok Jun, anaknya si detektif Kim, dan selama ini dia pakai identitas palsu. Dan gue juga suka gimana ending cerita dibawa dengan cara yang dramatis, yang bikin gue inget sama adegan di film Seven. Buat yang udah nonton film Seven mungkin lo ngerti sama referensi ini.
Sekarang kita ngomongin hal-hal yang kurang gue suka dari film ini. Salah satunya adalah sikapnya si Nami yang naifnya kayak kebangetan gitu. Menurut gue beberapa masalah di film ini sebenarnya bisa diatasi kalau si Nami itu bisa lebih hati-hati. Dan gue juga kesel waktu dia nuduh temennya ngebajak akun dia. Bikin si Nami ini kedepannya harus berjuang sendirian. Terus dari segi dialog di babak awal cerita sebenarnya cukup meyakinkan. Tapi dari pertengahan ke akhir, menurut gue ada beberapa dialog yang menurut gue kurang ngena. Selain bikin gue agak ngejauh sama cerita di filmnya, ini juga bikin keputusan-keputusan karakternya jadi kayak kurang masuk akal. Dan terakhir soal konklusi cerita, meskipun gue suka sama plot twist yang dibawa sama film ini, tapi di sini kayak terkesan nanggung karena misteri soal hilangnya anak si detektif ini nggak lanjut untuk dibahas. Padahal kalau ceritanya sedikit dilanjutin lagi, terus kita fokus gimana detektif Kim bereaksi soal kehilangan anaknya itu ternyata dibunuh, mungkin sebagai penonton gue bisa lebih ngerasain emotional impact yang lebih relatable. Tapi secara keseluruhan film Unlock ini menghibur sebagai film misteri thriller. Dan nilai plus lagi buat film ini adalah akhirnya film Korea punya kisah detektif atau polisi yang IQ-nya nggak rendah-rendah banget. Jadi untuk film Unlock ratingnya gue kasih 8/10. Karena dari segi acting para pemerannya sangat bisa dinikmatin walaupun dari segi cerita tidak menawarkan hal-hal yang baru. Tapi menurut gue film Unlock ini emang layak masuk top movie-nya Netflix. Tapi kalau menurut lo sendiri gimana? Coba tulis pendapat kalian tentang film Unlock. Dan nextnya kira-kira kita bahas film apa lagi ya? Oke, segitu dulu konten review dari Kincir. See you in the next video.